Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Alur film yang mau gue ceritain kali ini berjudul The Extreme Job yang dirilis tahun 2019 dan skor ratingnya 7,0 di IMDb. Film kali ini mengusung genre kriminal yang dipadukan dengan komedi. Gue jamin film ini benar-benar seru, ditambah lagi jalan ceritanya juga sangat bagus. Dan gue saranin untuk tonton langsung. Tapi kalau kalian lebih suka nonton di sini, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Film diawali dengan sekelompok pejudi yang sedang asik main gaple, dan tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah luar. Lalu salah satu dari mereka pun mencoba untuk membuka jendela. 아씨, 놀래라, 씨. 뭐고 이거? Ternyata ada seorang detektif wanita yang bernama Jang. Dia berencana untuk menerobos masuk ke dalam untuk menangkap salah satu pengedar narkoba. Tapi karena gagal, detektif Jang malah tergantung di luar jendela. Mereka yang melihat pun kebingungan, karena untuk mengejar penjahat kelesteri tak perlu menerobos lewat jendela karena resiko yang tinggi. 어디 가냐? 도망가게? 그럼 뭐 진짜 밥 먹게? 야, 여기 동선 몇 개 안 나오더라. 문 열고 나가면. Detektif Jang pun tak datang sendiri, dia bersama dengan teman-temannya yang sudah menunggu di luar pintu ruangan, yaitu Detektif Yong-ho dan anggota termuda mereka yang bernama Jae-hon. 가만히 좀 있어. 일로 안 나와. Lalu penjahat incaran mereka ini berniat untuk kabur dari jendela yang lain, dan ternyata di sisi lain tersebut dia malah bertemu ketua kelompok mereka yang bernama Detektif Go. Si pengedar tersebut pun sempat-sempatnya berkomentar dengan aksi mereka karena harusnya mereka melakukan penangkapan seperti yang ada di film-film. Tapi ketua Go pun mengatakan kalau mereka harus meminimalisir kerusakan karena dana untuk investigasi mereka hanya sedikit. 그 안 돼, 이 병신아. 클립해! 한동이 날랐다, 나가! Saat si pengedar berhasil kabur, mereka semua pun langsung mengejarnya. Bahkan si pengedar tersebut sempat ingin membajak mobil seorang ibu-ibu, tapi sayangnya kejar-kejaran pun berlanjut, dan kali ini anggota terakhir mereka pun muncul. Orang ini bernama Detektif Ma. Tiba-tiba saja dia sudah membawa motor untuk ikut mengejar, dan alhasil dia berhasil menjatuhkan si pengedar tersebut. 빨리 하셔야지. 꼭 그렇게 발로만 뛰셔. Karena lupa membawa borgol, si pengedar pun langsung melumpuhkan Detektif Ma dengan stand gun dan berhasil kabur lagi. Akan tetapi ya, terjadilah sebuah tabrakan beruntun, dan hal tersebut membuat pimpinan mereka marah besar. 중간책 하나 잡았는데 전치 14주. Mereka semua tergabung dalam sebuah kelompok penyelidikan khusus narkoba, tapi kelompok mereka lebih sering membuat kekacauan dan kerugian di mana-mana. 이 경찰된 도리도 모르는 새끼들아. 저장님. 나가라고. 나가. Lalu mereka bertemu dengan kelompok detektif lainnya yang diketuai oleh ketua Choi. 전에 양냄새 맡았으면 얘기를 했어야 될 거 아니야. 공주할 수 있었잖아. 시내 버스가 잡았다며. 마을 버스였어. Ketua Choi dan timnya baru saja berhasil menangkap pengedar narkoba kelas kakap, sehingga ketua Choi pun menyombongkan diri karena pangkatnya telah naik menjadi kepala bagian. Lalu untuk merayakan kenaikan jabatannya, ketua Choi pun mengajak mereka untuk makan-makan. 다 따라와 같이 먹게. Karena merasa merendahkan ketua mereka, sudah sewajarnya anak buah Go untuk tidak ikut makan. Akan tetapi ketua Go sendiri malah gak peduli dan tetap ikutan makan. Yang penting mah makan enak, harga diri urusan belakangan. Lalu saat mereka makan, karena masih menghargai ketua Go sebagai senior, ketua Choi pun memberi sebuah info tentang geng narkoba internasional yang sudah lama diincar. Dan diketahui kalau ketua geng mereka memiliki markas di dekat sebuah restoran ayam goreng. 안 할 거야? 아이씨. 근데 이 새끼들 사무실에 새로운 애들이 출근을 하네?
Dengan diiming-imingi bakalan naik pangkat juga, Ketua Go pun langsung memutuskan untuk menerima kasus tersebut, dan mereka pun mulai melakukan pengintaian. Setelah beberapa hari melakukan pengintaian di sebuah gedung yang dicurigai sebagai markas, ternyata justru merekalah yang dicurigai warga sekitar karena terlalu lama mengintai di satu tempat, sehingga mereka pun dilaporkan ke polisi oleh salah satu warga. 왜 몰래 숨어서 사람을 감시여? 아, 갑시다, 연행해. Lalu mereka pun kembali melakukan pengintaian, tapi kali ini mereka mengintai dari restoran ayam goreng tepat di seberang markas yang mereka curigai. Tak disangka datang seorang laki-laki yang diduga sebagai bos para gangster tersebut. 갈아엎었네 조금. Tak lama kemudian pemilik restoran ayam tersebut datang dan membawakan mereka satu piring ekstra sebagai bonus. Karena perhatian mereka sempat teralihkan, mereka pun kehilangan jejak dan tak sempat melakukan pengintaian lebih lanjut. Agar bisa menangkap para gangster tersebut, mereka memerlukan bukti kuat, tapi sayangnya investigasi yang mereka jalankan akan memakan banyak dana, dan apabila mereka gagal, karir mereka juga akan terancam. Agar mendapatkan bukti, mereka memerlukan memasang kamera pengintai, tapi permasalahannya untuk bisa masuk ke dalam tanpa ketahuan itu cukup sulit. Lalu tak lama kemudian mereka melihat seorang pengantar makanan yang bisa masuk dengan mudah. Saat mereka menanyakan kepada pemilik restoran, ternyata para gangster tersebut cukup sering memesan ayam goreng. Lalu mereka pun berpikir akan menyamar sebagai tukang antar makanan, sehingga dapat memasang kamera pengintai di dalam markas para gangster tersebut. Akan tetapi, sepemilik restoran berencana pensiun dan akan menjual restorannya. 놈들이라고 자기들밖에 없잖아, 일주일 내내. Mereka pun kehabisan akal untuk mengintai, dan cara satu-satunya mereka harus membeli tempat tersebut. 치킨 튀겨서 손님 받자고? 아니 쟤네만 시킨다잖아. 야, 씻고 올 테니까 불침번 순서 정해. Karena tak menemukan solusi, Ketua Go pun pulang ke rumahnya. 적금 넣는 거 있는데 반장님의 설자를 위해서. Sesampainya di rumah, istri Ketua Go terlihat sangat bete karena Ketua Go membawakan tas pembungkus bermerek Gucci, tapi sayangnya isinya cuma baju kotor. 지네? Keesokan paginya, Ketua Go pun memohon untuk meminta tambahan dana untuk investigasi mereka, tapi sayangnya permintaannya ditolak. Karena pimpinan mereka ragu kalau investigasi mereka bakalan berhasil. 아시잖아요. 알다가도 모르겠어서 그냥 쭉 모를래 이제. Keesokan harinya, entah uang dari mana, mendadak Ketua Go bisa membeli restoran ayam tersebut, dan mereka pun langsung memulai pengintaian mereka. 오늘부터 퇴근 없다. Selagi mengintai, tak disangka beberapa kali mereka harus merusak hasil penyelidikan mereka karena ada beberapa pelanggan yang datang untuk makan. Saat mereka melakukan penyadapan, terdengar percakapan para gangster tersebut akan memesan ayam goreng di restoran mereka. Otomatis Ketua Go dan timnya menjadi panik karena mereka tak menyediakan ayam. Tak lama kemudian datang seorang ibu-ibu yang pernah melaporkan mereka dan dia juga berniat untuk membeli ayam. Dengan terpaksa, Ketua Go pun beralasan kalau mereka sedang kehabisan stok. 아이 근데 닭이 없다네 닭집에 어찌 했을까? Karena tahu para gangster tersebut sering memesan, Ketua Go pun memutuskan untuk membuat menu ayam goreng agar restorannya tak dicurigai. Ketua Go pun menyuruh mereka semua untuk memasak. Dan hasilnya ayam goreng buatan detektif Mas sangat enak, sehingga dia mendapatkan tugas sebagai koki. 이거 왜 맛있어? 누구야? 전데요. 말도 안 돼. 그거 미쳤구나. Mereka pun mulai berbagi tugas. Yongho bertugas mengintai dari dalam mobil, lalu Jang menjadi pelayan, sedangkan Jaehon menyiapkan semua keperluan di dapur dan Ketua Go yang mengurus kasir. 장사하죠?
Tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan pelanggan pertama. Ketua Go pun dengan percaya dirinya menyuruh Ma untuk menyiapkan ayam goreng seperti tadi. Dan pelanggan tersebut ternyata malah memesan ayam goreng bumbu. 양념? 무슨 양념? 세상 치킨에 파는 양념이란 사실을 망각했다. 우리 가게 왕갈비 양념밖에 없는데. Di luar dugaan, pelanggan tersebut sangat menyukainya dan mengatakan kalau ayam goreng bumbu mereka sangat enak. Tak berselang lama, restoran mereka malah laku keras dan restoran mereka mulai kebanjiran pelanggan. Saking sibuknya mengurus restoran, Ketua Go pun sampai lupa dengan misi mereka sebagai polisi. 빨리 와서 물랑 소금 좀 나와. 빨리. Saat Ketua Go pulang ke rumah, lagi-lagi dia membawa tas pembungkus merek Gucci dan kali ini istrinya sangat terkejut karena dia membelikan istrinya tas Gucci original yang sangat mahal. 식단이 왜? Keesokan harinya, datang seorang produser dari salah satu TV nasional Korea yang berencana untuk meliput restoran mereka. Tapi Ketua Go yang tidak ingin penyamarannya terbongkar, terpaksa harus menolak permintaan tersebut. 방송 PD한테 Saat Yong Ho mengintai dari luar, mendadak dia melihat pergerakan yang mencurigakan dari kelompok gangster tersebut. Yong Ho pun melaporkan hal tersebut, tapi Ketua Go yang sedang sibuk melayani pelanggan tak bisa menjawab panggilannya. Mau tak mau, Yong Ho pun harus mengejar sendirian. 뭐야, 씨. Karena gagal melakukan pengejaran, Yong Ho pun kesal dan protes pada teman-temannya karena tak ada satupun orang yang merespon panggilannya. 왜 전화 안 받냐고! 바쁘니까 아니 범인 잡으려고 치킨집 하는 겁니까? 아니면 치킨 담담하고 막막했던 그 심정을 아세요? Akan tetapi, jawaban dari teman-temannya mengatakan kalau mereka lebih capek karena bekerja seharian tanpa istirahat. 기름에 데이고 카레에 베이고 씨발 얼마나 쓰라린 줄 파 33단씩 까보셨습니까? 내가 오늘 몇 개의 테이블 세팅을 취했을 것 같니? 장사에서 돈 벌려고 그러는 거 아니잖아요. 왜 자꾸 장사가 잘 되는데? Keesokan harinya, mereka pun berniat menaikkan harga agar pelanggan mereka berkurang. Tapi sayangnya, pelanggan mereka malah bertambah banyak karena ayam goreng buatan mereka digadang-gadang sebagai ayam goreng terenak dan termewah. Ditambah lagi, restoran mereka pun menjadi rekomendasi untuk para turis Jepang yang datang ke Korea. 이라시아이마세! Saat mereka sedang istirahat, mereka mulai berpikir kenapa para gangster tak pernah datang memesan ayam goreng mereka walau restoran mereka sudah terkenal dengan rasa yang enak. Mereka pun jadi kebingungan karena sebentar lagi harus menghadap pimpinan untuk melaporkan hasil pengintaian mereka. 한백사 재우자고. 언제 실내 구조 스캐너가 언제 카메라 설치해? 소장님 호출인데요. Saat mereka sedang menghadap pimpinan untuk melaporkan, tiba-tiba Ketua Go mendapatkan sebuah telepon dan ternyata mereka mendapatkan pesanan ayam goreng dari para geng tersebut. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk mengantarkan ayam goreng sekaligus melakukan penyadapan dengan memasang kamera pengintai. Tapi sayangnya para gangster tersebut sudah memindahkan markas mereka tanpa mereka ketahui. 여기 있던 사람들 어디 갔어요? 오늘 이사 나갔는지 보자고. 어? Mereka pun kebingungan karena sama sekali tak memiliki petunjuk. Ditambah lagi dengan kegagalan mereka, otomatis tim mereka bakalan terancam dibubarkan. Ketua Go pun sempat berpikir untuk pensiun dan meneruskan usaha restoran mereka. Akan tetapi produser TV sebelumnya yang pernah ditolak Ketua Go memiliki dendam sehingga dia melakukan pemberitaan buruk dan hal tersebut membuat mereka kehilangan pelanggan. 엽기적인 영업행위를 일삼은 치킨집이 바로 이곳입니다. Di sisi lain, bos geng narkoba yang bernama Lemo B ini melihat pemberitaan restoran Ketua Go yang dekat dengan markas mereka. Lalu, salah satu anak buahnya menyarankan agar memanfaatkan restoran tersebut sebagai kedok untuk transaksi narkoba mereka. Bosnya pun setuju dan dia langsung menyuruh anak buahnya untuk mendatangi Ketua Go. 사장님을 좀 뵈러 왔는데 프랜차이즈를 내고 싶다고 말씀드렸습니다. Dia pun menawarkan kerjasama untuk membuka cabang restoran di seluruh Korea Selatan.
Dia pun menawarkan sejumlah uang yang sangat banyak untuk pembukaan cabang mereka. 저야 신분이 확실하니까 뭐 알아보시면 되는 거고. 차라도 한잔 내어서요. 네, 형수님. Melihat peluang yang ada, Ketua Go pun memutuskan akan resign dari kepolisian dan meneruskan usaha restoran ayam mereka. 사릭소다. 반장님. Tibalah di hari pembukaan restoran di seluruh cabang Korsel, tim Ketua Go pun merayakan tanpa rasa curiga sedikit pun. Pada faktanya, semua bahan yang dikirim ke cabang restoran mereka terselip narkoba yang sudah disembunyikan bersama bumbu ayam. 본점이 흥해야 본점도 흥한다. Setelah beberapa hari berlalu, bukannya untung, hasil penjualan dari setiap cabang ternyata malah bikin membuat citra restoran mereka semakin buruk. Karena karyawan yang dipekerjakan hanya asal buka karena mereka lebih berfokus ke pengiriman narkoba yang diselipkan di penjualan ayam. 죄송합니다. 죄송. 충원해서 다시는 이런 일 안 생기도록 단단히 일러두겠습니다. Karena kejadian tersebut, Ketua Go dan timnya pun mulai memeriksa tiap restoran cabang mereka dengan teknik investigasi ala polisi. 30까지 하루 평균 2-30회 발생하고 있는 배달 현장. 손님은 확 끊겼는데 배달 주문은 많다. 네. Lalu mereka pun menyadari ada yang aneh karena setiap pelanggan yang memesan ayam mereka malah membuang pesanannya begitu saja. 바로 쓰레기통에 버리고 들어갔습니다. 애들 좀 갈고. 애들이 겁을 안 먹는다. Disinilah Ketua Go baru sadar bahwa penjualan ayam mereka telah diselipkan narkoba, sehingga mereka pun mendatangi seluruh pelanggan mereka untuk memastikannya. Lalu saat detektif Ma mendatangi salah satu cabang restoran mereka, dia mendapati karyawannya sedang berjudi dan tolilnya dia malah ikutan main judi. Dan saat dia bermain, salah satu karyawan tersebut membicarakan tentang penjualan narkoba dalam bahasa Cina. 这谁告诉你的？这演员哪个？你中国말을 좋아하니? 왜? 나 화교 출신. Ya, identitas detektif Ma pun ketahuan sehingga dia pun disekap. Saat si bos datang, dia langsung emosi karena bisnisnya terbongkar. Si bos pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menggunakan detektif Ma sebagai pancingan dan membunuh mereka semua sekaligus. 그 짭새끼들 감시해. Di sisi lain, saat Ketua Go dan timnya berkumpul, mereka pun berhasil mengumpulkan semua bukti adanya pengedaran narkoba. Mereka pun memutuskan untuk menangkap dalang dari ini semua. 이거 또 도박질하고 있는 거 아니야 이거? 이번엔 꾸물거리지 말자. Dan tak lama kemudian, mereka mendapatkan video call dari detektif Ma. 사장님, 형사! 내가 2시간 있다 찍어드릴게. 출발해. 출발. Detektif Ma yang sedang ditawan rencananya akan dikubur hidup-hidup. Tapi dia mampu meloloskan diri dan menghajar semua anak buah Lemobe. Lalu, detektif Ma pun melihat salah satu mobil yang akan berangkat dan dengan cepat dia pun langsung naik ke belakang mobil. Sedangkan Ketua Go dan timnya yang ingin menyelamatkan detektif Ma malah berselisih jalan. 근처인데? 병신 진짜 뭐 하는 거야 정말 진짜. Saat detektif Ma sampai di sebuah pelabuhan, dia mendapati Lemobe akan melakukan transaksi besar-besaran. Detektif Ma pun berusaha menghubungi teman-temannya, tapi karena takut akan terlambat, detektif Ma pun memiliki ide dengan menyalakan sound sirene polisi. 병원차 아니야 병신아. Karena mendengar suara sirine, para gangster tersebut saling curiga dan Lemobe langsung menembak, sehingga tawuran antara geng pun terjadi. Tak lama kemudian Ketua Go akhirnya datang dan detektif Ma langsung ikut bergabung. 내 말이야? 5마리가 씹새야. Mereka pun bersiap untuk menghajar para gangster tersebut.
다 죽여버려! Di sisi lain, Ketua Choi mendapatkan info soal transaksi Lemo B dan berencana langsung menyusul ke pelabuhan. Sepanjang perjalanan, Detektif Choi pun menjelaskan pada anak buahnya bahwa tim Ketua Go sebenarnya bukanlah orang-orang biasa. Detektif Ma ternyata salah satu dari atlet judo nasional 그게 얼마나 상처받는지 알아? Untuk Detektif Yong Ho, ternyata dia mantan tentara khusus angkatan laut. UDT 특전사 출신, 사람도 죽여봤다는 소문이. Sedangkan Detektif Jang yang menjadi wanita satu-satunya di tim Ketua Go merupakan juara Muay Thai dan dia memiliki gelar Master Jang. Untuk Detektif Jae-hoon, dia merupakan mantan atlet baseball Korsel yang pernah mengikuti pelatihan fisik yang sangat ketat, sehingga tubuhnya sangat kuat dan kebal pukulan. 고반장님은 Dan untuk Ketua Go, dia memiliki riwayat yang paling mengerikan, bahkan sampai dikabarkan kalau dia itu seorang zombie. Rumor tersebut beredar karena dia sudah pernah ditikam 12 kali tapi tetap bertahan hidup. Lemo B pun kabur bersama dengan pengawalnya dan tak lama kemudian Ketua Go berhasil menyusul mereka. Di sini Ketua Go pun harus berhadapan dengan pengawalnya 1 lawan 1. Walau seorang wanita, pengawal Lemo B ini sangat tangguh sehingga Ketua Go pun kesusahan. Tak lama kemudian, Jae-hoon berhasil menyusulnya. Lalu, Detektif Ma pun datang dan dia langsung menghadapi pengawal Lemo B. Akan tetapi, Detektif Ma pun berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian, Detektif Jang pun datang dan di sini terjadilah pertarungan epik 1 lawan 1 antara wanita. Di sisi lain, Lemo B berhasil naik ke kapal dan berencana untuk kabur. Tapi Ketua Go pun langsung mengajarnya dan berhasil naik ke kapal. Untuk Detektif Yong Ho, dia berhasil mengalahkan semua anak buah Lemo B yang tersisa dan mengikat mereka satu persatu. Lemo B yang berhasil kabur ternyata digentayangi oleh Ketua Go layaknya film horor. Di sini terjadilah final fight dan pertarungan Detektif Go layaknya Genji yang berduel dengan Serizawa. Dan saat mereka berdua saling adu jotos, Ketua Go berhasil bangkit dan dia pun menggigit kaki Lemo B agar tak bisa kabur. Kayak zombie beneran anjir. Dan saat tim Choi datang bersama bantuannya, tim Ketua Go pun duduk santuy di tengah-tengah para gangster yang sudah mereka kalahkan. Ketua Go pun langsung dibawa ambulan, sedangkan Detektif Ma dan Jang ternyata malah 한 발만 떠야 될 것 같아. 실탄 있지? 잠깐만 따야 될 것 같아가지고. Beberapa hari setelahnya, mereka pun mendapatkan penghargaan dan juga mereka semua naik jabatan. Film pun tamat. Untuk plot ceritanya, film Korea emang jagonya sih.
Dan setiap karakter memiliki porsi peranan yang sama besar, sehingga kelimanya sama-sama menjadi seperti pemeran utama. Seluruh jalan ceritanya juga mudah dipahami, terutama bagi mereka yang sering nonton film-film Korea, termasuk gaya komedinya yang emang sumpah kocak banget asli nih. Dan untuk skor pribadi gue, untuk film ini 9,5/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.